Halo, balik lagi sama gue Rifki. Kali ini gue mau hmm, jelasin. Banyak banget yang nanya modal untuk bikin mining rig habis berapa sih bang. Terus alat-alat yang dipakainya apa aja, komponennya apa aja. Ya kali ini gue mau bikinin kalian listnya. Nah di sini gue udah bikinin tabelnya ya. Tabelnya ini VGA-nya gue bagi dua, ada AMD dan Nvidia. Dan ini gue nggak tulis semua. Sebenarnya VGA apa aja bisa. Cuman gue tulis yang rekomen aja, yang paling sering dipakai sekarang, dan ini komponennya komponen baru juga. Ya, di sini gue ada kemarin gue sempet upload juga itu pakai 6600 XT. Harga satuannya ini gue udah kira-kira ya di Tokopedia sekarang itu sekitar 13 jutaan. Ya kita lihat 6600 XT itu. Ada yang jual 10 tapi fan-nya cuma satu. Ada yang ini 12,9, 12, 11, beda-beda ya. Oke. Kemarin itu gua pakainya yang ini ada apa? Swift sama kick dari yang merge. Gue pakai yang merge ya. Kemarin gue pakai apa ya? Kick sama merge kalau nggak salah. Bedanya apa? Dia ada lampunya aja sih yang merge sama kick. Modelnya sih sama. Sama ada satu yang sapin. Tuh harganya. Gua ngambil harga kira-kira aja ya, rata-rata. Harga rata-ratanya itu sekitar 13 juta. Kalau kita lihat 6.700, pakainya apa? 6.700. Oh ini 6.800 nih. 6.700 itu sekitar, ada yang jual 15 juta, ini 16, sekian, ada yang mendekati 18 lah, ini 18 bahkan. Gua ngambil rata-ratanya aja ya. Misalnya kita ngambil yang ini yang dari distributor tuh 16,9, 17 juta lah. 17 juta, makanya gue taruh rata-rata di sini. Untuk 6.700, 6.800. Nah, makin gila harganya, ada yang 23 juta, bahkan ada yang 26 juta. Apa sih bang bedanya, kok mahal banget ya? Makin mahal makin mereknya apa, tipenya yang kalian pakai makin tinggi buat mining, otomatis kecepatan hash rate-nya juga makin besar, makin tinggi ya. Nanti gimana cara ngitung hash rate-nya, pendapatannya? Ini gua masih ngomongin modalnya dulu ya. Modalnya, nah itu sekitar berapa ini, 20, gua masukin berapa harganya, 25 juta lah ya, 25 juta. Di sini yang kedua gue mau bahas, mau ini yang Nvidia, gear VGA Nvidia. Gua itu kurang rekomen pakai Nvidia. Kenapa? Karena dia Nvidia ini banyak kena limiter atau istilahnya LHR. Jadi yang keluaran baru sekarang apa sih LHR? LHR adalah salah. LHR VGA, Light Hash Rate kalau nggak salah. Oke, itu kan Light Hash Rate. Kenapa sih dibikin limiter gitu? Karena untuk mengurangi para miner katanya sih gitu. Karena ini dibikin untuk para gamers. Apa efeknya kalau kita pakai VGA yang versi LHR? Jadi efeknya itu kena limit ya, namanya juga limiter. Jadi dia nggak bisa full speed. Misalkan 30-60 nih, harusnya bisa speednya sampai di 48 sampai 50 MHz.
tapi karena dia kena limit jadi hanya awal-awal setengahnya, cuman makin sekarang udah bisa sampai 70% ya. 70% dari speed full speednya. Nah, makanya tapi tetap profit nggak sih pakai LHR? Ya nanti kita hitung ya. Tetap profit sih soalnya masih banyak yang pakai juga. Kita lihat 3060. RTX 3060. Nah, gini. Jadi kalau kalian lihat misalkan RT cari di Topet ya. Non LHR, kita lihat non LHR. Dia kadang beberapa penjual sih masih tulis ya. Ini misalkan LHR harganya cuma 11 juta. Nah, ini ada LHR version ini 12,5. Terus ini juga LHR. Nah, biasanya sih ditulis non LHR. Gimana cara bedain LHR sama non juga bisa kalian cek nanti ya. Di udah banyak yang bahas di YouTube atau di Google. Biasa kode di CPU Z-nya beda versionnya. Ini non LHR itu biasanya harganya sekitar 16 ini 3060 biasa 17. Ini yang TI ya. Sekitar 16-an lah, 16 sampai 17 yang non LHR. Itu dia bisa full speed. Cuman ini gue masukin yang non yang LHR aja ya. Yang LHR itu sekitar 13 jutaan lah. Coba 3060 nggak usah pakai ini. Tuh. Ini 13 juta. Ini 13 juta juga. Biasa ini yang kayak gini-gini versi LHR. Tuh kan LHR 13,5. Kita tulisnya ambil rata-rata 13 juta aja dulu ya. Oke. Nah, ini udah gue jelasin ke bawahnya 3060 Ti. Ini yang LHR semua ya. Yang gue bikin di sini harganya harga LHR semua. Oke. Nah, ini komponen sisanya yang gue pakai kemarin. Jadi kalian pun bisa ganti apapun sesuaiin sama budget, sesuaiin sama kebutuhan kalian. Di sini gue pakai motherboardnya itu dari MSI B450 yang A Pro Max. Ya harganya sekitar 16-an. Lihat. Nah, tuh di enter komputer itu 16 ya. Rata-rata segitu loh. 15, 16. Kalau kalian bisa nemu yang lebih murah, ini yang tipe M, tolong dilihat beda nih. Ini ada yang B450M sama yang B450 biasa, itu beda. Kenapa sih kok pakai motherboardnya ini? Sebenarnya untuk motherboard mining, kalian nggak perlu pakai khusus motherboard yang khusus buat mining. Jadi motherboard gaming atau apapun bisa. Cuman yang paling penting itu kalau kita lihat, nah ini gue pakai. Nah ini slot untuk VGA-nya. Slot VGA-nya harus ada banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini bawaannya langsung sudah bisa langsung 6 VGA. Jadi kalian nggak perlu pakai extension lagi atau apa, disesuaikan sama kebutuhan aja. Misalkan kalian cuma sanggup mau 3 GPU aja, nah cari motherboard yang cukup 3 aja berarti. Cuman kalau enaknya ini kita cuma pakai 3, nanti pada saat kita ada uang lebih atau pengen nambah VGA ini udah masih ada 3 slot. Ya. Ini sih rekomen yang gua pakai kemarin. Selain ini ada juga motherboard misalkan B45 yang ada slot 6 ya. Gaming Max kalau nggak salah. Gaming Max. Nah, Gaming Max. Coba lihat. Yang covernya merah, nah kayak gini. Ini harganya lebih mahal dibandingin yang tadi.
lebih mahal 200 ribuan, tapi kita lihat slotnya ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya. Tuh, sama-sama DDR4 USB. Ntar dulu, dia pakai mother ininya apa, prosesornya sama-sama AM4 AMD. Nah, kalian juga harus perhatikan nih kalau pada saat beli motherboard dia soket prosesornya apa. Kalau gua lebih prefer AMD karena dia kebanyakan yang masih pakai AM4 aja cukup. Jadi gampang. Yang tadi juga AMD, ada lagi satu lagi gua kasih rekomen ya. B450 Steel Legend. Nah, ini kalau kalian mau pakai apa namanya? Pakai Intel. Ya harganya juga sama, nggak beda jauh. 1,5-an ya. Slotnya ada, oh nih, kita lihat. Slotnya ada 6 juga. Cuman dia pakai pakai VGA, prosesornya kelihatan nggak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 juga. Cuman dia harus pakai, oh ini AMD nih, AMD juga, AMD, sorry, salah berarti ya. Itu untuk rekomend motherboardnya, jadi kalian nggak perlu pakai yang khusus, misalkan BTC 250 itu yang memang soketnya ada 6 atau 12. Lihat harganya nih, TB 250 harganya 4 juta sekarang, udah nggak masuk akal ya. Jadi mendingan kalian bisa menghemat buat yang lain dan dibuat tambahan VGA nya daripada harus pakai motherboard mahal. Terus komponen apa lagi? Nah, prosesornya gue pakai Athlon 200G. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Kemana berapa? 1,3 lah. 1,3. Nah, ini 1,3. 200G. Ini udah ada internal grafiknya juga. Cuma kan nggak kita pakai. Orang kalau yang gue lihat sih, orang banyak rekomendasi kalau untuk mining itu cukup pakai 200GE atau 3000G ya AMD-nya. Nanti kalian make sure juga pada saat mau beli prosesor, make sure ke motherboardnya support tidak dengan prosesornya. Kalian baca atau tanya ke apa, sellernya, kira-kira supportnya. Nah, di sini kan kelihatan nih dia pakai apa, port ininya, port prosesornya. Oke, itu untuk prosesor ya. Nah, gua pakai power supply-nya ini 1000 watt. Jadi kalau untuk mining gua sangat menyarankan, karena bagian paling penting itu VGA dan power supply. Kalau power supply kalian bermasalah atau ini rusak, semuanya jebol. Jadi sayang kan, VGA kaliannya rusak, komponen lainnya rusak, kalian nggak bisa mining. Nah, paling nggak gue sangat menyarankan itu pilih VGA yang sudah bersertifikat 80 plus ya, minimal gold lah, gold atau platinum sekalian. Kalau memang kalian ada budget lebih, gue pakai yang 1000 watt karena pakai 6700 ya, 6 piece. Nah, di sini gue karena untuk menghemat budget, jadinya gue pakai yang merek ini dia, Extreme OCPC 1000 watt Extreme Gold 80 plus. Jadi udah beberapa mining gue, rig gue juga memang pakai merek ini. Ada yang 1000 watt dan ada yang 1600 watt. Rekomen lah, lumayan rekomen kalau buat gua. Jadi apa namanya, dia kuat ngangkat. Memang belum modular, dia kabelnya memang masih acak-acakan. Bedanya modular sama yang tidak kan, kalau modular itu kabelnya
bisa dicolokin hanya sesuai yang kita pakai aja, jadi yang nggak kepake bisa dicabut dan kelihatan bersih rapi. Cuman kalau yang apa, bukan modular kayak begini, dia kabelnya kadang berantakan, yang nggak kepake besar-besar pula gitu. Tapi yang penting murah lah, kita press budget di sini dan lumayan rekomend bagus. Oke, power supply udah. SSD gue pakai yang Kingston, ini 120 GB. Ini dia harga-harganya. Kalau kalian bisa nemu yang lebih murah pun lebih bagus. Ini kan cuman hitungan rata-rata yang kemarin gue pakai. Fungsinya SSD itu untuk menyimpan OS, untuk menyimpan Windows atau menyimpan Linux yang Hive OS-nya. Cuman kalau kalian mau pakai Windows, gue saranin pakai SSD. Tapi kalau kalian hanya pakai Linux, pakai Hive OS, itu untuk ngepres budget, kalian bisa pakai flash disk. Flash disk saya cukup. Flash disk, tapi yang bagus ya. Flash disk kita pakai yang kalau bisa 16 atau 32, jangan yang terlalu kecil. Cari yang SanDisk nih. Gue cukup pakai yang ini kok. Yang ini juga murah tuh. Atau ini kan 32 kegedean, yang 16 kayaknya hanya sekitar 80. Nah, ini 50.000. Kalau bisa beli yang ori. Kalian tanya, make sure baca baca ulasannya dari orang-orang ori tidak, atau lihat ulasan yang bagus apa tidak sebelum membeli ya. Kayak gue saranin kalau pakai Hive OS pakai flash disk aja cukup, yang antara 16 sampai 32, jangan terlalu kecil. RAM gue pakai single channel aja yang 8 GB. Itu gue kemarin pakai mereknya ini dia, Kingston yang HyperX. Yang HyperX Fury ini karena ya murah, DDR4 itu sekitar berapa ya? Oke nih, 500 ribuan ya, 500 ribuan, 500 ribu satu keping aja sih buat gue cukup ya. Cuman kalau kalian merasa, bang gue pengen 2 keping atau 4 keping, ya silahkan. AMD kan bagusnya 2 keping bang, cuman kita kan pakai hanya ininya aja, kekuatan untuk miningnya dari VGA. Oke, RAM-nya sudah. RAM bebas ya, kalian kalau ada rekomend yang pilihan lain lagi yang lebih murah juga boleh. Ini kan yang gue pakai. Terus Riser. Nah, Riser itu 100 ribuan. Riser nih beda-beda nih. Kalau kalian cari di Topet Riser tuh ada yang modelnya begini. Gua itu pakai yang model kayak gini nih kemarin nih guys. Lihat ya. Nah, kenapa gua pakai yang ini? Jadi di lapisan untuk CD-nya dia udah ada lapisannya, bukan plastik lagi tuh. Dan di sini ada LED-nya juga, jadi kelihatan kalau dia aktif atau lagi nyala atau enggak. Di sini nyala. Jadi kalau nggak ada listrik nggak nyala. Jadi bisa ngecek. Nah, tuh ada LED-nya, USB-nya standar lah, semua udah USB 3. Riser itu lumayan penting ya, karena VGA kalian itu kan kerja terus menerus. Jadi kalau risernya jelek, kualitasnya jelek, itu bisa gampang kebakar juga. Nah sebelumnya, tapi gue juga pakai banyak yang pakai yang kayak gini nih, 90 ribuan. Nah, dia nggak ada LED-nya, terus di sini nggak ada lapisan aluminiumnya buat nyerap panasnya. Kalau tadi ada ya. Jadi bebas, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Masih banyak juga kok yang pakai yang seperti ini atau yang ini. Jadi nggak perlu yang, tapi bedanya kalau bedanya dikit hanya 10 ribu, mendingan ambil yang kayak gini ya. Oke, risernya belinya sesuai sama kebutuhan kalian. VGA-nya ada berapa? VGA ada 6 ya, beli 6. Atau buat jaga-jaga lebihin 2.
takut kenapa-napa atau mau nambah nantinya, jadi sudah punya stok. Habis itu wattmeter, ini dia wattmeter. Gue kemarin beli wattmeter yang seperti ini ya tuh, jadi kelihatan listriknya itu masuk berapa dari hasil alat mining rignya. Kalian pun nanti bisa menghitung manual dari hasil yang di sini. Gimana sih cara ngitungnya, nanti gue bikinin videonya juga terpisah ya. Wattmeter penting banget buat mantau berapa sih daya yang dipakai sama alat lo. Terus raknya, rak ini kita cari ya, rak rig. Nah, nih ada yang jual 500, ada yang jual 800, mahal-mahal banget ya raknya doang ya. 250.000. Nah ini gue sih rekomen yang ini aja, 250 ribuan. Dia bisa, kalian bisa tanya-tanya berapa, bisa muat berapa VGA. Kalau gue sih lebih rekomendasi sebenarnya bikin sendiri, karena bikin ini gampang banget. Gue bikin pakai aluminium siku batangan, jadi gue bisa sesuaiin sama yang gue mau, terus juga lebih kokoh dibandingin kayak gini. Tapi ya nanti gue bikinin juga videonya. Cuman untuk kalau kalian mau beli, yang gue rekomen sih paling yang murah-murah aja lah, gak usah terlalu mahal. Oke, yang 250 sampai 300 ribu. Dan terakhir, nah ini fan ini kipas untuk pendinginnya ya, kipas buat casing biasanya kalau di pakai yang 12 cm. Coba fan terserah kalian mau berapa sentinya ya, cuma gue kira-kira ini karena sesuai sama rig gue ngepas banget 5 yang 12 cm. Nah kalau kalian mau ngepres budget atau nggak mau terlalu banyak warna-warni RGB gitu kan, kalian pakai kipas yang biasa aja juga cukup nih. Atau kalau mau bagus yang RPM nya tinggi sekalian, kipas misalkan 2000 RPM. Nah RPM tuh kekuatan, jadi dia makin kencang, cuman harganya biasanya lebih mahal. Cuman yang jelas pasti adem. Kipas itu nggak cuma buat ngedinginin, tapi lebih buat ngebuang angin hawa panas dari mesin kalian. Cuma kalau gua karena pengen mementingkan estetika gitu, kayak RGB lah, RGB. Nah ini gua kemarin beli yang kayak gini, 35 ribuan sampai 40 ribu satunya. Oke, itu yang 12 cm. Nanti kalian bisa sesuaiin juga, terserah kalian. Oke, nah totalannya untuk komponen utama yang kemarin gue pakai itu 5.555.000 ya, komponen utamanya segini. Nah cara menghitungnya gimana, ini kan kita udah masukin segini ya. Kalau kemarin gue pakai 6600 XT itu 6 piece, berarti ini kita masukin di sini 6. Oke, enter tuh, angkanya udah otomatis. Risernya juga ini 6. Oke, nah kita lihat berapa sih kemarin yang gua habis buat bikin itu. Itu totalnya 84 juta. 84 juta itu total untuk beli-beli barangnya semua. Udah semuanya nih. Oh paling tambahan apa ya? Tambahan paling, karena gue belum ada. Oh, gue sangat menyarankan internet untuk ininya pakai kabel ya, pakai kabelan. Nah kemarin karena gue jauh, rig gue dengan modem sumber internetnya, jadi gue beli lagi router sekitar 150 sampai 200 ribuan router dengan kabel gitu ya. Jadi kalian harus, kalau bisa internet nggak perlu kenceng, yang penting stabil. Gue beli router lagi. Nah ini total yang gue habisin. Jadi kalau bang budget gue terbatas, nggak nyampe segitu ya, tinggal dikurangin dari jumlah ininya. Misalkan
Gue cuma sanggup 3. Berapa sih kalau 3? 45 juta. Anggaplah 50 juta ya sama ongkir gitu. 50 juta. Jadi 50 juta. Jadi kita bisa menyesuaikan ininya di sini. Oh, kalau ini tadi 3, risernya pun kita rubah jadi 3. Oh, jadinya 44 juta, 45 juta lah. Ya. Nah, Bang, kok itu sebelah bikin pakai 6.700 8 biji Bang, coba berapa Bang? 8 biji pakai 6.700, lasernya 8 juga. Nah, ini kan komponennya ada kemungkinan berbeda ya dari yang kita pakai. Cuman sebeda-bedanya ini paling banter itu paling sekitar nambah 4 juta jadi 10 jutaan. Itu cuman 150 juta guys. Jadi kalau pakai 6.700 XT 8 biji dan ini anggaplah kita pakai komponen yang mahal, itu sekitar hanya 150 jutaan. Ada lagi yang nanya, Bang, kok di sebelah pakai 6.700 8 biji 200 juta Bang, mahal banget gitu. Ternyata modalnya cuma segini. Itu yang penyanyi rap itu Bang, dia beli yang heboh banget di TikTok Bang, 200 juta Bang. Kenapa bisa 200 juta? Kita mau jelasin dulu. Yang mahal itu mungkin komponennya hanya segini, paling mahal itu 150 sampai 600 150 sampai 160 juta. Sisanya kemana? Yang mahal itu ilmunya guys, ilmu untuk merakitnya, untuk softwarenya, untuk walletnya, untuk apalagi nanti ini kan kita nggak bisa asal main colok sudah. Nanti kita harus setting gimana caranya VGA kita bisa maksimal kerjanya, mendapatkan watt yang rendah dan hash rate yang tinggi, hash rate atau speednya yang tinggi supaya bisa menghasilkan lebih banyak pada saat menambang, tapi pengeluaran yang kita keluarin itu lebih kecil untuk listriknya. Itu yang mahal guys ya. Jadi jangan pernah banding-banding, oh di situ mahal banget Bang, di sini murah Bang segini. Nah, berarti kan dia punya, kalau jasa itu ada harga yang dia jual dan itu nggak terpatok, ada batasannya, berapapun orang bisa mematok harga. Ya paham ya, jadi tolong jangan sama-samain. Mungkin ilmunya mahal, sudah mainnya lama gitu. Jadi kalau bikin 6.700 XT 8 biji itu segini modalnya. Ya kalau sama gua nambah dikit aja lah, nggak nyampe 200 juta lah. Gimana? Oke, jadi cukup sampai sini aja untuk gimana cara menghitung modal bikin mining rig yang kemarin gue sudah bikin. Terus nanti di video berikutnya akan gue hitungin gimana cara menghitung keuntungan yang didapat kalau pakai VGA ini. Keuntungannya berapa sih Bang? Ini kan modal yang kita keluarin tadi. Nanti keuntungannya berapa, sehari dapat berapa, speednya berapa masing-masing dari VGA yang ini yang tadi gue udah bikin. Nanti gue rinciin lagi seperti ini, dan biaya apa aja per bulan yang harus dikeluarkan. Ya itu nanti gue gabungin aja videonya biar gak terlalu banyak video. Oke, sekian dulu video dari gue. Maaf kalau kepanjangan kontennya. Jangan lupa bantu subscribe atau di follow, di share juga ke teman-teman kalian kalau memang info ini berguna buat kalian. Gue bakalan upload video-video terus tentang main.